9 orang nakes dan 1 anggota TNI korban penyerangan kelompok teroris di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, berhasil dievakuasi ke Jayapura. Mereka terlihat terluka dan traumatik atas insiden penyerangan kelompok teroris. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini saat ini, terkait dengan atau situasi terkini di Kabupaten Pegunungan Bintang, kini kita telah tersambung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Pak Kamal. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Baik, Pak Kamal, sejauh ini apakah jenazah nakes Gabriela Meilani saat ini sudah berhasil diangkat dari dasar jurang di distrik Kiwirok, Pak Kamal? Jadi perlu kami informasikan, tadi ketika rekan-rekan TNI Polri dan beberapa masyarakat yang akan mengevakuasi korban yang ada di jurang, kita ditembakin dari ketinggian oleh kelompok kriminal bersenjata, sehingga sampai sore tadi belum bisa kita evakuasi. Memang situasi dan kondisi alam di sana ini sangat berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, sehingga ketika kita mau merapat ke posisi di bawah, mereka menembaki dari sisi sebelah kanan kepada rekan-rekan kami dari TNI dan Polri ketika akan mengevakuasi. Kemarin hujan deras, hari ini cukup terang sesungguhnya, namun kita mendapat kendala dengan tembakan-tembakan tersebut. Baik, Pak Kamal, kita tahu bahwa tadi siang berdasarkan informasi seluruh korban selamat telah dievakuasi ke Jayapura. Sejauh ini bagaimana kondisi mereka, Pak Kamal? Alhamdulillah sudah mulai membaik dibanding hari Senin yang lalu, karena perlu perawatan lebih khusus, karena trauma itu lebih perlu pendekatan secara psikis, sehingga memberikan penguatan kepada seluruh korban, baik yang luka secara fisik maupun secara mental, karena ketika terjadi rasa ketakutan itulah yang perlu segera disembuhkan, perlu laksanakan trauma healing kepada seluruh korban untuk memberikan penguatan secara mental, sehingga mental para korban segera balik dan dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Baik, bagaimana dengan para pelaku penyerangan, Pak Kemal? Sejauh ini apakah sudah berhasil ditangkap atau sudah tahu dari manakah kelompok ini berasal, Pak Kemal? Jadi setelah mereka melakukan tembakan terhadap rekan-rekan kami yang melaksanakan pengamanan batas PNJ dan Indonesia dari rekan-rekan TNI, terus kemudian mereka menyasar kepada Poskoramil dan Polsek. Kemudian terjadi juga baku tembak yang tidak dapat dihindarkan, sehingga mereka dapat kita tembak beberapa kelompok kriminal bersenjata, termasuk Eli M. Bidane yang mengaku atau diobatkan sebagai kepala wilayah Galung Kumbel ya, atau wilayah yang dituakan di sana. Itu kemarin tertembak di bagian dada, dan dua kelompok kriminal bersenjata juga terkena. Namun kelompok ini sudah dimakamkan oleh para KKB yang saat itu melarikan diri setelah mereka mengetahui rekan atau komandan dia terkena di bagian dada. Baik, apa upaya yang dilakukan untuk menumpas para kelompok teroris ini, Pak Kamal? Kami dari tim Satgas Manggawi sudah menerjunkan 2 SST ke Pegunungan Bintang di Oksibil. Namun situasi yang di Cipirok ini sangat tidak memungkinkan, cuaca berganti-ganti seperti kemarin masih hujan deras hari ini. Namun rencana mau terbang hari ini karena pesawat juga belum bisa datang ke Oksibil, karena pesawat ini harus datang dari Jayapura ke Oksibil baru ke Kiwirok. Jadi kalau di Oksibil sendiri situasinya tidak bagus, pesawat tidak bisa datang. Rekan-rekan dari Satgas Manggawi
sudah sejak hari Selasa sudah standby di Oksibil untuk segera merapat ke Kiwirok dan Okiwa untuk memberikan penguatan terhadap rekan-rekan TNI Polri yang sudah ada sebelumnya dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ada di sana. Karena rasa traumatis warga masyarakat perlu penguatan oleh rekan-rekan TNI, baik secara fisik maupun secara psikis, lakukan trauma healing sehingga mental warga masyarakat di sana akan kembali baik dan dapat melaksanakan aktivitas baik pendidikan, perekonomian, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sejauh ini Pak Kamal, informasi yang Anda dapatkan bagaimana sebenarnya situasi di sana untuk saat ini? Apakah sudah cukup mulai kondusif atau seperti apa Pak Kamal? Kalau di Kiwirok tadi saya sampaikan bahwa mereka KKB ini kan setelah kontak tembak dan mengetahui rekannya tertembak, itu kan mereka melari ke arah Okiwa. Mereka berada di sekitar Okiwa, Kiwirok. Maka rekan-rekan kami konsentrasi satu untuk bagaimana segera mengangkat korban yang masih ada di jurang. Terus kemudian yang kedua mencari korban dari nakes yang saat ini belum ditemukan, ya Pak Kiral Sokai. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah kelompok yang konsentrasi untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata, dan yang keempat ada kelompok yang berada di sekitar kota untuk memberikan perlindungan pada masyarakat yang ada di sana. Sehingga itu adalah langkah-langkah strategis sembari mereka menunggu rekan-rekan dari Satgas Nemangkawi yang sudah tiba di Oksibil maupun rekan-rekan dari TNI yang kemarin sudah diterbangkan dari Jayapura menuju Oksibil. Demikian. Baik. Kalau kita melihat terkait dengan pengamanan sendiri di Papua, kembali lagi kami ingin menanyakan Pak Kamal, ini kita tahu bahwa Oktober ini adalah akan menghadirkan, atau di Papua akan ada perhelatan PON ke-20 yang akan berlangsung dalam 2 minggu lagi. Ini bagaimana terkait dengan hal ini? Untuk pengamanan PON sudah disiapkan dan beberapa rekan-rekan dari Satuan BKO dari Mabes Polri, Brimob Nusantara, dan Sabara Nusantara sudah sebagian datang ke Papua untuk mengamankan di 4 klaster yang akan dilaksanakan pelaksanaan PON baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Ini sudah diplotting, sudah diberikan pembekalan untuk melakukan pengamanan siapa-siapa yang ada di venue pada ring 1, ring 2, dan ring 3, sehingga pengamanan kepada seluruh para peserta, para atlet, kemudian official dan penonton sendiri sudah kita siapkan, sehingga kami dari Polda Papua yang di-backup oleh TNI Polri yang ada dari Mabes maupun dari Satuan TNI yang ada di wilayah Papua, yaitu dari Kodam 17 Cendrawasih, sudah siap, ya sudah ongkol, dan kita sudah melakukan latihan-latihan gladi untuk persiapan dalam rangka pengamanan pelaksanaan PON 20 di Tanah Papua. Jadi ini artinya bahwa tidak akan mengganggu terkait dengan perhelatan PON yang akan berlangsung 2 minggu lagi ya Pak Kamal. Baik Pak Kamal, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal.